Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem pendukung keputusan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Adi Setiawan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota yang pertama Anissa Islamiyati dengan NIM 20 5221123, yang kedua Anissa Firly Mariska dengan NIM 20 5221218, dan yang ketiga Rosadina Nur Cahya dengan NIM 20 5221255. Materi yang pertama yaitu pengambilan keputusan dan sistem informasi. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada manajemen. Saat ini, para karyawan yang tingkat rendah bertanggung jawab atas beberapa dari pengambilan keputusan tersebut. Nilai bisnis yang meningkatkan pengambilan keputusan. Apakah yang dimaksud oleh bisnis dengan mengambil keputusan yang lebih baik? Yang kemudian, apakah nilai moneter yang meningkatkan pengambilan keputusan? Contohnya, sebuah perusahaan berusaha mengukur nilai moneter untuk meningkatkan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan manufaktur skala kecil di Amerika Serikat, yang mana perusahaan tersebut memiliki pendapatan tahunan sebesar 280 juta US dollar dan memiliki 140 karyawan. Perusahaan telah mengidentifikasi sejumlah keputusan yang penting di mana investasi atas sistem yang baru akan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil pada semua level dalam perusahaan, dan bahwa beberapa dari keputusan-keputusan tersebut bersifat umum, rutin, dan sangat banyak jumlahnya. Meskipun nilai dari meningkatkan keputusan tunggal yang kecil, tetapi bila meningkatkan ratusan ribu keputusan-keputusan yang kecil akan bertambah menjadi suatu nilai tahunan yang besar bagi bisnis. Selanjutnya, tipe-tipe keputusan. Ada berapa sih tipe keputusan? Tipe keputusan itu ada 3. Yang pertama, keputusan tidak terstruktur. Yang kedua, keputusan terstruktur. Yang ketiga, keputusan semi struktur. Yang pertama, keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang pengambil keputusan harus memberikan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan permasalahan. Setiap keputusan tersebut adalah baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada pengertian yang dipahami benar atau prosedur yang disetujui bersama dalam pengambilannya. Yang kedua, keputusan terstruktur. Keputusan ini berkebalikan dengan keputusan tidak terstruktur, yang mana sifatnya berulang dan rutin, dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak diperlakukan seakan-akan masih baru. Banyak keputusan memiliki elemen-elemen dari kedua jenis keputusan ini, dan keputusan semi terstruktur ini adalah keputusan yang ketiga, yang mana sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Secara umum, keputusan terstruktur lebih umum dijumpai pada tingkat organisasi rendah, sedangkan masalah yang tidak terstruktur lebih umum dijumpai pada tingkat tinggi. Kemudian ada proses pengambilan keputusan. Ada 4 tahap. Yang pertama intelligence, yang kedua rancangan, yang ketiga pilihan, yang keempat implementasi. Intelijen terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang dialami perusahaan jika masalah itu terjadi. Selanjutnya rancangan. Di sini melibatkan identifikasi dengan pencarian berbagai solusi masalah. Kemudian pilihan adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. Dan yang terakhir implementasi adalah tentang membuat alternatif yang dipilih
dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Selanjutnya, manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Yang pertama, peran manajerial berisi peran antar pribadi. Dalam peran antar pribadi, para manajer bertindak sebagai figur utama dalam organisasi ketika mereka mewakili perusahaan mereka kepada dunia luar dan melakukan tugas-tugas simbolik seperti memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang kedua, peran informasi. Manajer bertindak sebagai pusat saraf dari organisasi yang menerima secara konkret dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang memerlukannya. Yang ketiga, peran pengambil keputusan, yaitu mereka bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam suatu organisasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu kualitas informasi. Dalam kualitas informasi terdapat beberapa dimensi seperti akurasi, integritas, konsistensi, kelengkapan, validitas, ketepatan waktu, dan kemudahan dalam pengaksesan. Yang kedua, penyaring manajemen. Para manajer menyerap informasi melalui serangkaian penyaringan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Yang ketiga, politik dan inersia organisasional. Yang pertama, organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menentukan. Selanjutnya, pengambilan keputusan otomatis yang berkecepatan tinggi. Saat ini, banyak keputusan yang diambil oleh organisasi tidak dibuat oleh manajer, melainkan dengan contoh ketika mencari di mesin pencari Google telah memutuskan URL yang akan diperlukan dalam waktu rata-rata sekitar setengah detik atau 500 mili detik. Pembahasan yang kedua yaitu intelijen bisnis di dalam perusahaan. Intelijen bisnis merupakan suatu istilah yang digunakan oleh para pemasok perangkat keras dan perangkat lunak serta para konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur bagi pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis termasuk data yang besar. Selanjutnya, pemasok intelijen. Dalam pemasok intelijen terdapat 5 pemasok terbesar yaitu pertama Oracle, yang kedua SAP, yang ketiga IBM, yang keempat Microsoft, dan yang kelima SAS. Selain itu juga terdapat lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama data dari lingkungan bisnis, yang kedua infrastruktur intelijen bisnis, yang ketiga seperangkat alat bantu analitis bisnis, yang keempat metode dan pengguna manajerial, yang kelima platform pengiriman berupa SIM, DSS, ESS. Yang terakhir yaitu antarmuka pengguna. Selain itu juga terdapat intelijen bisnis dan kapabilitas bisnis. Yang pertama, laporan produksi. Laporan produksi merupakan laporan yang telah didefinisikan sebelumnya yang didasarkan pada kebutuhan spesifik dari industri. Yang kedua, laporan yang memiliki parameter. Para pengguna memasuki beberapa parameter seperti yang terdapat pada pivot untuk menyaring data dan mengisolasi dampak dari parameter. Yang ketiga, dashboard atau scorecard. Ini merupakan alat bantu visual untuk menyajikan data kinerja yang didefinisikan oleh para pengguna. Yang keempat, ad hoc query, pencarian atau penciptaan laporan. Ini memungkinkan bagi para pengguna untuk menciptakan laporan mereka sendiri berdasarkan pada query dan pencarian. Yang kelima, penelusuran. Penelusuran merupakan kemampuan untuk berpindah dari tingkat ringkasan yang tinggi ke pandangan yang lebih terperinci. Yang keenam, peramalan, skenario, dan model. Ini meliputi kemampuan untuk melaksanakan peramalan linear, analisis skenario, bagaimana jika, dan menganalisis data dengan menggunakan alat bantu statistik yang standar. Selanjutnya, siapa saja yang menggunakan intelijen bisnis dan analitis bisnis? Yang pertama, laporan produksi.
Output yang paling banyak digunakan dari alat bantu BI adalah laporan produksi yang telah dikemas. Yang kedua, analisis prediktif. Kemampuan terpenting dari analitis intelijen bisnis adalah kemampuan untuk membuat model atas peristiwa dan perilaku pada masa mendatang, seperti analitis prediktif. Menggunakan analitis statistik, teknik penelusuran data, data historis, dan asumsi mengenai kondisi pada masa mendatang untuk memprediksi kecenderungan masa yang akan datang dan pola perilaku. Yang ketiga, analisis data besar. Banyak peritel online yang memiliki kapabilitas untuk membuat rekomendasi atas produk yang diwujudkan melalui online pada para pengunjung situs web mereka untuk membantu dalam menstimulasi pembelian dan membimbing keputusan mereka mengenai barang dagangan yang disediakan. Yang keempat, visualisasi data, analitis visual, dan sistem informasi geografis. Dengan menyajikan data dalam bentuk visual, maka visualisasi data dan alat bantu analitis visual dapat membantu para pengguna untuk melihat pola dan hubungan dalam sejumlah besar data yang sulit untuk dipahami jika data disajikan dalam bentuk daftar teks tradisional atau angka-angka. Selanjutnya, strategi manajemen untuk mengembangkan kapabilitas BI dan BA. Yang pertama, solusi yang pertama membawa risiko di mana pemasok tunggal menyediakan kepada perusahaan solusi total baik perangkat keras maupun perangkat lunak, membuat perusahaan menjadi bergantung pada wewenang penetapan harganya. Yang kedua, solusi yang kedua menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan kemandirian, tetapi dengan risiko yang berpotensial menyulitkan dalam mengintegrasikan platform perangkat lunak terhadap perangkat keras maupun perangkat lunak lainnya. Baik, poin ketiga yaitu konstituensis intelijen bisnis. Terdapat banyak konstituensis yang berbeda-beda yang terdiri atas suatu perusahaan bisnis yang modern. Terdapat 3 level dari manajemen. Yang pertama, manajemen supervisor yang terendah atau operasional, manajemen menengah, dan manajemen senior atau wakil presiden dan di atasnya meliputi eksekutif atau manajemen level C seperti misalnya direktur eksekutif, direktur keuangan, dan direktur operasional. Masing-masing dari kelompok manajemen tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda atas informasi dan intelijen bisnis, dengan keputusan yang menjadi kurang terstruktur di antara level manajemen yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah dukungan keputusan bagi manajemen operasional dan manajemen menengah. Sistem informasi manajemen biasanya digunakan oleh para manajer menengah untuk mendukung tipe dari pengambilan keputusan tersebut, dan output utama mereka adalah serangkaian laporan produksi rutin yang didasarkan pada data yang diekstrak dan diringkaskan dari sistem pemrosesan transaksi yang mendasar. Apalagi, para manajer menengah menerima laporan-laporan tersebut secara online pada portal perusahaan dan dapat melakukan query data secara interaktif untuk mencari tahu mengapa peristiwa-peristiwa tersebut dapat terjadi. Yang selanjutnya, dukungan bagi keputusan semi terstruktur. Beberapa manajer merupakan pengguna yang super dan para analisis bisnis yang tajam yang ingin menciptakan laporan-laporan mereka sendiri dan menggunakan analitis yang lebih canggih dan model-model untuk mencari pola dalam data untuk merancang model alternatif skenario bisnis atau untuk menguji hipotesis-hipotesis tertentu. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System merupakan platform pengiriman BI untuk kategori para pengguna tersebut dengan kemampuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang semi terstruktur. Yang selanjutnya adalah dukungan keputusan bagi manajemen senior atau Balanced Scorecard dan metode manajemen kinerja perusahaan. Tujuan dari sistem pendukung eksekutif atau
Executive Support System atau ISS yang diperkenalkan dalam bab 2 adalah untuk membantu para manajer eksekutif level C yang menitikberatkan pada informasi atas kinerja yang benar-benar penting yang mempengaruhi keseluruhan profitabilitas dan keberhasilan suatu perusahaan. Saat ini, metodologi yang terdepan untuk memahami informasi yang benar-benar penting yang diperlukan oleh para eksekutif perusahaan dinamakan metode Balanced Scorecard. Balanced Scorecard merupakan suatu kerangka kerja untuk mengoperasionalkan rencana strategis dari perusahaan dengan menitikberatkan pada hasil yang dapat diukur pada 4 dimensi kinerja perusahaan, yaitu keuangan, proses bisnis, pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kinerja pada tiap-tiap dimensi akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama yang diusulkan oleh manajemen senior untuk memahami seberapa baikkah perusahaan dalam bekerja seiring dengan dimensi tertentu yang ditetapkan. Yang selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS atau Group Decision Support System atau GDSS. GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif untuk memfasilitasi solusi dari permasalahan yang tidak terstruktur oleh serangkaian para pengambil keputusan yang bekerja bersama-sama sebagai sebuah kelompok di dalam lokasi yang sama atau dalam lokasi yang berbeda. Sistem kolaborasi dan alat bantu berbasis web untuk konferensi video dan pertemuan secara elektronik yang digambarkan pada bagian awal dalam teks ini akan mendukung beberapa proses pengambilan keputusan dalam kelompok, tetapi fokus mereka secara khusus pada komunikasi. Namun, GDSS menyediakan alat bantu dan teknologi yang diarahkan secara eksplisit pada pengambilan keputusan dalam kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.